Maka Indonesia ini adalah kapal yang sedang berlayar, dan bagi kita umat Islam berlayarnya suatu kapal atau perjalanan kita sebagai manusia, baik itu jama'atin au furada, baik itu kolektif ataupun pribadi-pribadi, tujuannya adalah ridallah, mardotillah. Tujuan akhir dari kapal itu kita arahkan adalah mardotillah. Tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah. Dalam bahasa Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka di dalam kapal yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang di situ sebagaimana di dalam hadis ini ada al-qaim ala hududillah wal waqi' fiha, ada yang mau melaksanakan tuntunan yang baik, ada pula yang masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan langsung maupun tidak langsung dia bisa merusak kekuatan kapal itu. Yang di dalam ini semuanya punya tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hidayatullah ini sudah ada silaturahim ilmunya dengan saya. Jadi ada silatul ilmi min haitsu, dari sisi bahwa saya adalah orang yang beberapa waktu sejak sekian tahun yang lalu itu membaca salah satu terbitan atau publikasi Hidayatullah, yaitu majalah Suara Hidayatullah. Yang biasa ngantar ke pendopo itu ada di sini nih. Mana dia Bapak? Ya, cuman dia akhir-akhir ini tidak pernah ngantar lagi, jadi saya nggak pernah baca lagi Suara Hidayatullah. Jadi nanti kalau berkenan, mudah-mudahan saya bisa dikirimkan atau berlangganan, karena di dalam Suara Hidayatullah itu banyak artikel yang bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini bukan tablik akbar dan juga bukan tausiah, tetapi mari kita bermuzakarah. Ulama menyampaikan hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu adalah dengan diskusi. Hidupnya ilmu adalah dengan bersama berbicara tentang ilmu itu. Kalau ada satu orang berilmu berbicara dengan orang lain yang juga berilmu, maka akan lahir ilmu yang ketiga. Ilmu yang ada akan dilipat gandakan berkahnya oleh Allah. Ada yang berilmu, tidak berilmu, maka yang tidak berilmu akan menjadi orang yang berilmu. Keduanya berilmu, dan dua orang yang berilmu manakala berjumpa adalah salah satu sumber keberkahan. Kita tidak tablik akbar, tidak tausiah, tapi bermuzakarah insyaallah. Pak Kiai, dimanapun di Indonesia, kalau ada pertemuan itu selalu disebut tablik akbar, ya. Tidak ada tablik asgor, ya. Tidak pernah ada panitia yang mau berani berspekulasi dan menamakan tabliknya itu tablik asgor, ya. Tablik akbar itu isim tafdil. Kalau ada yang akbar mestinya ada yang asgor. Tapi mari, mungkin jadi semangat dari ungkapan tablik akbar itu adalah besarnya harapan, besarnya cita-cita, menggejolaknya harapan dan cita-cita, kerinduan kepada ilmu, kerinduan kepada nasihat, kerinduan kepada kebaikan. Maka lahir istilah tablik akbar itu. Bapak Ibu, tidak lama saya menyampaikan di sini, mungkin nanti kita ada tawasul, dialog, muzakarah. Saya ingin mulai dari mengingatkan kita semua kepada hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam malam yang penuh kesyukuran ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man
Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Idza tarakuhum wa ma aradu halaku wa idza akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini arti singkatnya adalah permisalan dari orang yang melaksanakan tuntunan yang baik, melaksanakan tuntunan agama, dan orang yang jatuh di dalam apa yang dilarang oleh Allah. Yang satu taat, yang satu maksiat, yang satu baik, yang satu tidak baik. Seperti perumpamaan sekelompok orang yang mengundi di antara mereka. Ketika akan naik ke kapal, kapal itu diibaratkan oleh Rasul seakan-akan ada dua tingkatannya, atas dan bawah. Maka yang akan naik itu mengundi mana yang di atas, mana yang di bawah. Ketika sudah dalam perjalanan, yang di bawah ini ketika mereka mengharapkan untuk mendapatkan air, mereka harus naik ke atas, lalu mengambil dari atas itu. Kalau bahasa kita di sumur itu mungkin menimba, tapi ini menimba air laut. Naik dulu ke atas, lempar ember ke bawah ke laut, baru ambil air. Maka kemudian yang di bawah itu berbicara antara mereka satu sama lain. Kalau saja kita bolongi saja bawah tempat kita ini, dan kita tidak perlu naik ke atas sehingga mengganggu kenyamanan yang di atas. Kita lewati yang lagi tidur terbangun, yang lagi santai, mungkin pundaknya kena tersenggol, hilang kenyamanannya, supaya kita tidak mengganggu yang di atas. Bagaimana kalau kita bolongi saja kapal ini di bawah, ambil langsung air laut dari bawah? Apabila mereka, yaitu yang di atas, membiarkan yang di bawah melakukan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an. Yang di bawah bolongin kapal, yang tenggelam bukan hanya yang di bawah, yang di atas juga tenggelam. Wa idza akhadhu ala aidihim, tapi kalau mereka cegah, mereka larang yang di bawah itu untuk melubangi kapal yang mereka tumpangi bersama-sama, najau, maka semua akan selamat. Kapal itu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kita di Indonesia. Maka Indonesia ini adalah kapal yang sedang berlayar, dan bagi kita umat Islam, berlayarnya suatu kapal atau perjalanan kita sebagai manusia, baik itu jama'atin au furada, baik itu kolektif ataupun pribadi-pribadi, tujuannya adalah ridallah, mardotillah. Tujuan akhir dari kapal itu kita arahkan adalah mardotillah. Tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah. Dalam bahasa Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka di dalam kapal yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang di situ sebagaimana di dalam hadis ini ada al-qaim ala hududillah wal waqi' fiha, ada yang mau melaksanakan tuntunan yang baik, ada pula yang masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan
langsung maupun tidak langsung dia bisa merusak kekuatan kapal itu. Yang di dalam ini semuanya punya tanggung jawab. Fal mas'uliyatu mushtarakah wal amanatu mushtarakah. Maka tanggung jawab itu, kata ulama, adalah tanggung jawab semua. Amanah yang ada adalah amanah semua. Artinya kita tidak boleh diam, kita tidak boleh nafsi-nafsi, kita tidak boleh tidak peduli, kita tidak boleh menutup mata kalau ada hal-hal yang kita lihat bisa melemahkan, apalagi merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apa yang mesti kita lakukan, bapak-bapak dan saudara-saudara? Islam punya rumusan yang jelas, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Imam Nawawi mengibaratkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan ungkapan beliau, kalau saja ada rukun Islam yang keenam, maka rukun Islam yang keenam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar.